Baik, shalom, salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, baik di Indonesia maupun dari luar negeri yang mengikuti kebaktian ini. Kita hari ini akan melanjutkan seri khotbah kita, The Lord's Prayer, doa Bapa kami, dan ini adalah bagian yang ke-7. Mari sekali lagi melihat teksnya, Matius 6, 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, kita ada di part 7, dan dalam 6 part sebelumnya kita sudah bahas 8 hal. Pertama, kita bahas tempat di mana doa Bapa kami diajarkan. Kedua, latar belakang diajarkannya doa Bapa kami. Ketiga, perbedaan doa Bapa kami versi Injil Matius dan Injil Lukas. Lalu yang keempat, tujuan pemberian doa Bapa kami. Kelima, sekilas pandang terhadap doa Bapa kami. Keenam, Bapa. Ketujuh, kami. Kedelapan, yang di sorga. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-9. Dan poin yang ke-9 kita adalah frase selanjutnya dari ayat 9. Dikuduskanlah namamu. Ya. Nah, setelah menyapa Allah sebagai Bapa kami ditambah keterangan yang di sorga, lalu Yesus mengajarkan kalimat selanjutnya adalah dikuduskanlah namamu. Ini adalah permintaan pertama dari kelompok permintaan. Jadi doa Bapa kami seperti saya jelaskan itu ada 2 kelompok permintaan. Pertama berkaitan dengan semua tentang Allah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mu. Setelah itu baru 3. Yang kedua yaitu berikanlah kami makanan kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami. Jadi habis mu, mi. Ya, 2 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama yang berkaitan dengan Allah, ini adalah permintaan atau petisi pertama, dikuduskanlah namamu. Ayat 9, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dalam terjemahan lama diterjemahkan, ya Bapa kami yang di sorga, dipermuliakan kiranya namamu. Jadi dikuduskan namamu itu bisa dimengerti atau dengan bahasa yang lebih sederhana, dimuliakanlah namamu. Nah, ada seorang teolog Reform namanya J.I. Packer. Packer mengatakan begini, dikuduskanlah atau disucikanlah namamu merupakan permohonan yang terbesar dan terpenting dari seluruh doa. Jadi maksudnya adalah bahwa semua permintaan dalam doa Bapa kami semuanya penting, semuanya baik, tapi dikuduskanlah namamu, ini yang terpenting, ini yang terbesar. Pentingnya di mana? Atau mengapa dia terpenting? Mengapa dia terbesar? Nah, nanti kita akan melihat dalam sepanjang pembahasan kita ini. Tapi sekarang saudara perhatikan, dikuduskanlah namamu. Kemarin waktu bahas yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya bahas pertama surga, yang kedua
Pertama, surga tempat kediaman Sang Bapa. Yang kedua, Sang Bapa sendiri yang di surga. Nah, sekarang dikuduskanlah namamu. Maka sebenarnya ada dua hal penting di sini, atau dua kata penting, yaitu pertama dikuduskan dan yang kedua nama. Dikuduskanlah dan yang kedua namamu, nama Allah. Karena itulah dalam bagian ini saya akan menjelaskan kedua ini, yaitu dikuduskan dan nama. Dan yang kedua, yang berikut baru kita melihat secara keseluruhan, dikuduskanlah namamu. Sekarang kita bahas yang pertama. Saya balik urutannya. Pertama, mari kita lihat namamu. Mu di sini kan kata ganti untuk Bapa kami atau Allah. Jadi namamu itu nama Allah, nama Bapa kita. Nah, kalau berbicara soal nama, ya, nama Allah, apa yang dimaksudkan dengan nama Allah di sini? Dikuduskanlah namamu. Kalau kita mau bicara dikuduskan namamu, maka kita harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan namamu atau nama Allah di sini. Nah, di sini saya mau bahas lagi hal yang lebih kecil lagi. Pertama, mungkinkah nama Allah yang dimaksudkan di sini adalah nama Yahweh, YHWH. Kalau kita membaca atau belajar soal nama Allah, Allah seringkali disebut dengan banyak nama di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Ada El, ada Eloah, ada Elohim, ada Adonai. Dari perjanjian baru ada Theos, ada Kurios, ada Pantokrator, ada Despotes, dan nama-nama yang lain dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Hanya saja saudara, kalau kita studi lebih dalam soal El itu adalah nama Allah, tapi ternyata El juga dipakai untuk yang bukan Allah sungguh-sungguh. Dewa-dewa bisa disebut El. Begitu juga Elohim atau Eloah, itu dipakai untuk menyebut Allah kita. Tapi ternyata Elohim juga bisa dipakai untuk dewa-dewa atau bahkan hakim-hakim manusia bisa disebut dengan El atau Elohim. Tapi saudara, khusus untuk nama Yahweh, YHWH, tulisnya itu disebut tetragrammaton, 4 huruf mati. Nama ini, kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, saudara akan ketemu Tuhan itu dua versi penulisan. Tuhan pertama itu cuma T saja besar, UHAN kecil. Sedangkan Tuhan yang kedua penulisannya TUHAN besar semua. Apa beda Tuhan yang pertama T besar saja dan apa yang kedua, yaitu seluruh hurufnya huruf kapital, huruf besar. Nah, kalau T-nya itu yang besar, yang lain kecil, Tuhan, itu bahasa Ibraninya adalah Adonai. Sedangkan kalau TUHAN besar, itu berasal dari bahasa Ibrani YHWH, Yod-He-Waw-He. Makanya kalau baca Alkitab, begitu Tuhan yang huruf besar, saudara ngerti, itu Yahweh. Nah, untuk nama Yahweh ini adalah nama yang sungguh-sungguh. Maksudnya adalah El, Eloah, Elohim, Adonai. Itu adalah sebutan-sebutan untuk dia, tapi bisa digunakan juga oleh pihak lain. Tapi khusus untuk Yahweh, itu namanya sungguh-sungguh dan tidak bisa dipakai oleh pihak lain. Dalam Keluaran 3 ayat 15 dibilang begini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, perhatikan TUHAN besar, berarti Yahweh. Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku padamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Yahweh itu nama selama-lamanya, sebutan turun-temurun. Gara-gara ini maka muncullah satu aliran, yaitu namanya aliran Yahweisme, yang cirinya dua. Pertama, anti Allah. Kedua, harus Yahweh. Maka orang Kristen tidak boleh menyembah Allah.
Mereka menuduh Lembaga Alkitab Indonesia telah menyesatkan umat Kristen dengan menerjemahkan nama Yahweh menjadi Allah atau Tuhan. Allah itu adalah Tuhannya orang Islam atau orang Arab pra-Islam. Itu dewa kafir pra-Islam. Itu Allah. Nah, orang Kristen tidak boleh menyembah Allah. Orang Kristen harus menyembah Yahweh. Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi. Namanya Yahweh, bukan nama Allah. Makanya orang Kristen tidak boleh menyembah Allah, tidak boleh sebut Allah. Maka mereka anti Allah. Allah sudah harus ditinggalkan. Makanya kalau dulu kita menyanyi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mereka ubah kata-katanya. Allah ditinggalkan dengan sorak-sorai. Allahnya ditinggalkan. Orang Kristen tidak boleh menyembah Allah. Kenapa? Itulah sebutanku selama-lamanya. Itulah namaku selama-lamanya. Sebutanku turun-temurun. Jadi jangan diganti. Keluaran 15 ayat 3. Yahweh itu pahlawan perang. Yahweh itulah namanya. Ya. Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu engkau saja bernama Yahweh. Engkau saja bernama Yahweh. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yahweh memang nama Allah yang sesungguhnya. Dan hanya Dia yang pakai nama itu. Selain Dia tidak. Eloah, Elohim bisa dipakai yang lain. Tapi Yahweh tidak bisa dipakai. Nah, karena itulah aliran yang saya sebutkan tadi, mereka anti Allah tapi harus Yahweh. Maka mereka tidak lagi mengatakan Allah. Lagu-lagu tidak ada lagi Allah. Doa-doa tidak lagi Allah. Dalam khotbah tidak boleh sebut Allah. Semua Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nah, sekarang doa Bapa kami bilang, dikuduskanlah namamu. Siapa namamu? Yahweh. Kalau nama Allah, nama Yahweh, dikuduskanlah namamu, berarti dikuduskanlah Yahweh. Itu berarti bahwa orang Kristen harus pakai Yahweh, jangan pakai Allah. Saya tidak keberatan kalau kita memang mau pakai Yahweh. Tapi pertanyaannya, haruskah memakai Yahweh? Mereka bergerak lebih jauh dengan kalau orang Kristen tetap pakai Allah, tidak pakai Yahweh, maka itu adalah penyembahan berhala. Maka itu dosa. Semua orang yang pakai kata Allah, masih sebut Allah, masih sembah Allah, mereka tidak selamat. Harus Yahweh. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah memang harus Yahweh? Apakah nama Yahweh itu harus dipergunakan? Wajib dipergunakan? Menurut saya tidak. Kenapa tidak? Pertama, di dalam perjanjian baru, ya, nama Yahweh tidak pernah muncul. Padahal itu firman Tuhan juga. Nama Yahweh tidak pernah muncul di sepanjang teks perjanjian baru berbahasa Yunani. Apabila perjanjian baru mengutip ayat perjanjian lama yang mengandung nama Yahweh, selalu tidak dipertahankan, malah diubah atau diterjemahkan menjadi kurios atau theos di dalam bahasa Yunani. Itu dilakukan oleh Yesus, dilakukan oleh para penulis kitab suci perjanjian baru. Dan jika penulis-penulis perjanjian baru diinspirasikan oleh Roh Kudus, kita harus menafsirkan bahwa atas dasar inspirasi Roh Kudus, atas kehendak Roh Kuduslah nama Yahweh tidak dipertahankan. Sekarang saya akan berikan contoh. Mari kita lihat Yesaya 61. Roh Tuhan Allah. Saudara lihat, tadi kan saya jelaskan Tuhan ini Allah juga. Kalau Allah A besar saja, L-L-A-H kecil, itu dari El atau Elohim, Eloah. Tapi kalau Allahnya huruf besar semua, itu juga dari Yahweh. Ya, Roh Tuhan
Allah. Berarti roh Yahweh ada padaku. Saudara hitung berapa kali Yahweh muncul ya. Roh Tuhan Allah Yahweh ada padaku. Yahweh muncul 1 kali. Oleh karena itu Tuhan Yahweh telah mengurapi aku. 2. Dia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dan dari penjara. Ayat 2. Untuk memberitahukan tahun rahmat Yahweh. Berarti Yahwehnya muncul 3 kali dalam kitab Yesaya. Menariknya, kitab Yesaya ini, ayat ini itu dikutip oleh Yesus pada waktu ya dia bicara di Lukas pasal 4 ayat 18-19. Coba lihat. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sekarang saya mau mengajak saudara lihat perbandingan ini untuk melihat. Ya, lihat gambar ini. Ini perbandingan ya, Yesaya 61 dan Lukas 4. Kalau saudara lihat yang Yesaya 61, itu nama Yahweh muncul 3 kali. Pertama diterjemahkan Allah di Indonesia, kedua dan ketiga itu Tuhan. Tapi Ibraninya tetap Yahweh. Itu dikutip di Lukas pasal 4. Sekarang untuk yang pertama, Yahweh yang pertama, saudara lihat. Roh Tuhan itu tidak ada. Ya. Jadi nama Yahweh yang pertama dihilangkan. Terus nama Yahweh yang kedua itu tidak dipertahankan, tapi diubah menjadi kata ganti ia. Dan untuk nama Yahweh yang ketiga itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Kurios. Jadi itu berarti Yesus yang mengucapkan kata-kata ini mengutip kitab Yesaya, bahkan tidak mempertahankan nama Yahweh sama sekali. 3 kali pemunculan Yahweh, yang pertama dihilangkan, yang kedua ubah kata gantinya menjadi ia, yang ketiga dipakai kata yang lain yaitu kata Kurios. Yesus saja tidak mempertahankan nama Yahweh. Saya beri contoh yang lain. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Ini Yahweh. Ayat ini dikutip oleh Yesus waktu menghadapi pencobaan dari iblis. Lihat Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Tertulis di mana? Di Ulangan 8 ayat 3 tadi. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahasa Yunaninya theo, dari kata theos. Lihat perbandingan ini ya. Maka dari sini kita lihat kata Yahweh ternyata dikutip di dalam perjanjian baru, bukan dipertahankan, tidak dipertahankan, diubah dari Yahweh menjadi Theo atau Theos. Masih banyak contoh bisa diberikan, tapi cukup 2 ini menunjukkan bahwa perjanjian baru tidak pernah mempertahankan nama Yahweh. Sekalipun ayat-ayat yang dikutip mengandung nama Yahweh, Yesus melakukan itu. Para rasul juga melakukan, para penulis melakukan itu, dan semua atas inspirasi Roh Kudus. Jadi, mengapa nama Yahweh dihilangkan dan diganti di dalam PB? Salahkanlah Yesus, salahkanlah para rasul, salahkan para penulis kitab suci, salahkan Roh Kudus. Kalau kamu punya otak. Itu berarti bahwa pengubahan nama dari Yahweh ke Kurios atau ke Theos itu dasarnya dari perjanjian baru berbahasa Yunani. Sebelum perjanjian baru ada, 200 tahun sebelumnya, perjanjian lama berbahasa Ibrani di Alexandria Mesir diterjemahkan ke bahasa Yunani. Hal yang sama terjadi. Semua kata Yahweh tidak dipertahankan, diubah menjadi Kurios dalam bahasa Yunani.
Nah, kalau memang demikian, apa salahnya lembaga Alkitab begitu ketemu nama Yahweh menerjemahkannya atau mengubahnya menjadi Tuhan, Tuhan besar, Allah, Allah besar? Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Dan karena itu maka memang di sini kita bisa melihat bahwa nama Yahweh boleh dipakai, ya. Harus dipakai, tidak. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah tidak ada orang yang tahu persis bagaimana menyebut nama Tuhan itu. Mengapa? Karena tulisnya kan cuma 4 huruf. YHWH. Tetragrammaton. Yod he waw he. Mengapa kok hanya 4 huruf mati semua? Konsonan semua tanpa huruf vokal? Itulah ciri bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu kalau tulis itu A, I, U, E, O tidak ada. Semua huruf mati. Waktu baca baru mereka, waktu pengucapan atau pelafalan ada huruf hidupnya. Tapi kalau ditulis itu tidak ada huruf hidupnya. Jadi tergantung huruf matinya disuplai huruf hidup apa, nanti bunyinya jadi apa. Untuk gampangnya saya kasih contoh misalnya begini. Kalau tertulis DR, ya. Kalau hanya DR, maka itu memungkinkan suplai huruf mati apa saja. Maka kalau muncul DR itu bisa darah, dari, diri, deru, ya, duri, dora, bisa. Tiap kali muncul DR, bisa duri, bisa dari, diri, dora. Nah terus kalau mau baca DR itu apa? Mau tahu DR itu dara atau duri, dora atau deru? Bagaimana taunya? Taunya kalau lihat konteks. Tetap ya di gambar ini ya. Sekarang saudara lihat. Dia adalah seorang DR yang manis. Pilih apa dari konteksnya? Dia adalah seorang DR yang manis. Pasti darah. Dia seorang darah yang manis. Kaki saya sakit terkena DR. Apa? Kaki saya sakit terkena duri. Seorang DR saya hadapi mereka. Seorang diri saya hadapi mereka. I love you DR. I love you Dora. Bukan I love you duri. I love you Dora. Jadi kita bisa lihat bahwa DR itu dibaca apa ya tergantung dari atasnya ceritanya bagaimana. Itu menentukan dibaca bagaimana. Huruf hidup tidak ada. Semua huruf mati. Lalu saudara bilang, kok susah sekali ya? Ya susah bagi kita tapi tidak susah bagi mereka. Kenapa? Karena itu bahasa mereka, hari-hari mereka nulisnya semua begitu. Tapi bacanya, mereka sudah tahu bacanya bagaimana. Coba perhatikan ini. Ini WA. Ayo baca. Jangan marah kawan, saya sibuk jadi tidak bisa datang latihan sekarang. Saya baru bisa datang besok. Salam teman-teman. Nah ada A, I, U, E, O, semua huruf mati. Tapi waktu saudara baca lancar bukan? Tiap hari juga WA begitu, SMS begitu. Kok tidak mengalami kesulitan? Ya memang karena itu bahasa kita hari-hari hidup begitu. Jadi tidak perlu huruf hidup. Waktu nulis semua huruf mati. Waktu baca, bayangkan JGN kita langsung tahu itu jangan. MRH kita langsung tahu itu marah. Kita tidak menerjemahkan murah kan? Karena konteksnya bukan murah tapi marah. KWN kita langsung tahu itu kawan bukan kawin. Ya kan? Nah, karena apa? Bahasa kita. Jadi itu memang begitu aturannya. Maka nama Allah itu cuma huruf 4 saja. YHWH, Yod He Waw He. Bacanya bagaimana? Mereka tahu. Otomatis tahu. Hanya saja terjadi perubahan besar pada abad yang ke-6. Karena muncul sebuah penafsiran yang keliru dari hukum Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
ancamannya hukuman mati, maka jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berarti boleh sebut atau tidak? Mestinya boleh, asal jangan sembarangan. Kalau sebut tidak dosa, sebut sembarangan itu baru dosa. Tapi karena ancamannya ini hukuman mati, mereka bilang daripada sebut lalu salah, mending tidak usah sebut sama sekali. Itulah sebabnya sudah tidak ada orang lagi berani menyebut YHWH itu, menyebut bunyinya bagaimana, sudah tidak ada orang berani. Pokoknya tiap kali ada muncul YHWH cukup di dalam hati, tapi mulut tidak boleh ucap. Cukup di dalam hati. Terus kalau misalnya harus membaca Alkitab, muncul nama YHWH, terus bacanya apa? Kalau tidak boleh omong, maka mereka punya nama pengganti. Biarpun di situ di teks tulis YHWH, cukup tahu di hati, tapi mulut harus mengganti dengan nama lain, yaitu Adonai. Maka lalu YHWH berkata kepada Musa, maka mereka ngomong, lalu Adonai berkata pada Musa. Cukup YHWH, urusan dalam hati, tidak boleh omong. Nanti anak-anak tanya, Papa, kenapa ini kok dibaca? Kenapa YHWH dibaca Adonai? Shh, jangan omong. Cukup, pokoknya muncul itu langsung YHWH, langsung Adonai. Jangan pikir macam-macam. Maka semua yang tahu bunyinya bagaimana hanya menyimpan dalam hati, tidak bisa ngomong, maka mereka tidak bisa beritahu generasi selanjutnya YHWH itu baca apa. Pokoknya YHWH baca Adonai, itu saja. Akhirnya yang tahu dan simpan dalam hati mati semua. Karena sudah mati semua, tinggal generasi kedua yang tidak tahu dalam hati pun tidak. Yang mereka tahu begitu Yod He Waw He muncul, ngomong Adonai, Adonai, Adonai. Akhirnya generasi ke generasi sampai membuat generasi setelah itu semua tidak tahu bagaimana membunyikan YHWH. Tidak ada yang tahu, pokoknya tahu Adonai. Akhirnya saudara, kan membingungkan, karena kalau tadi DR bisa jadi darah, diri, duri, dera, deru, dora, maka YHWH itu juga bisa macam-macam. Karena YHWH bisa kalau disuplainya huruf A semua, Alef semua, maka YHWH menjadi Yahwah. Baik kalau A benar, maka Yahwah bisa Yahweh, bisa Yehovah, bisa Yehoah, bisa Yuhaweh, bisa Yohewi, bisa. Terus yang mana yang benar? Tidak ada yang tahu. Karena keramat namanya. Nah, terus kenapa kita sekarang omong Yahweh? Bagaimana membaca itu? Itu lalu muncul satu teori. Teorinya gini. Lihat gambar ini ya. Ini kan namanya ya. Tulisannya YHWH. Tadi saya singgung ada nama lain atau sebutan lain bagi Allah, yaitu Elohim. Ya. Slide-nya. Namanya adalah Adonai. Lalu satu lagi nama adalah Elohim. Ya. Tulisannya YHWH, tapi nama gantinya kan Adonai. Tapi sebutan untuk Allah juga adalah Elohim. Terus karena saudara perhatikan, Elohim di bawah itu kan ada huruf E duluan. Maka huruf E-nya disuplai ke atas. Naik ke situ. Lalu di atas Adonai itu ada A. A itu disuplai ke bawah. Lalu karena di Adonai dan Elohim sama-sama punya O, maka sama-sama menyuplai huruf O. Lalu sisanya dihapus. Maka Yehovah. Karena huruf Y bisa dibaca J dan W bisa dibaca V, maka Yehovah itu bisa dibaca Jehovah. Ini teorinya begitu. Tapi Jehovah ini pasti salah. Kenapa salah? Karena abjad Ibrani tidak ada J.
Ya. Apakah pembacaannya begitu? Itu teori, tapi menurut saya bagaimana bisa sebutan satu kata harus disuplai dari kata-kata yang lain? Terus bacanya bagaimana? YHWH. Kita duga ya, antara Y dengan H yang pertama itu suplainya bisa dipastikan, yaitu A. Yah. Kenapa bisa dipastikan? Karena di Alkitab Perjanjian Lama Allah itu juga disebut Yah. Coba lihat Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku. Itu Tuhan Allah, huruf besar semua, TUHANALLAH, huruf besar semua. Menariknya kalau dilihat dalam bahasa Ibrani, coba lihat ya. Lord ternyata diterjemahkan Yah, hanya Yah saja. Itu kependekannya. Kalau begitu kita bisa pastikan bahwa antara Y dan H pertama itu suplainya A, makanya bunyinya menjadi Yah. Itu bisa meyakinkan karena ada kata-kata haleluya. Maka tulisan haleluya itu tidak boleh berakhir di A, tapi harus H. Haleluya. Halel itu puji. Pujilah imperatif. Halel Yah. Pujilah Yah. Lalu itu bisa dilihat dari nama-nama yang lain. Nehemia, Sakaria, Yeremia. Maka Yah itu bisa dipastikan. Hanya bagian depan, tapi antara H dengan W ada apa? Lalu W dengan H terakhir ada apa? Lalu apakah ekornya masih ada? Atau tidak ada? Tidak ada yang tahu. Tapi mengapa kita sebut Yahweh? Yahnya sudah benar. Penyebutan Yahweh sekarang ini karena pernah ditemukan dalam tulisan seorang bapak gereja namanya Clemens of Alexandria. Bahwa dalam salah satu tulisannya dia menulis Yahweh. Dari mana Clemens tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi akhirnya semua orang mengikuti dari Clemens sehingga nama YHWH dibaca Yahweh. Kepastiannya tidak. Dengan kata lain, Yahweh itu sebenarnya baru dugaan. Dugaan terbesar. Atau yang paling mungkin Yahweh. Tapi kepastiannya tidak ada yang tahu. Kalau kepastiannya tidak ada yang tahu, terus aliran itu mengatakan kita harus pakai Yahweh. Kalau harus pakai Yahweh, dari mana kau tahu pasti bacaannya begitu? Kalau tidak ada yang tahu pasti, kenapa mengharuskannya? Karena itu memang lebih aman menyebutnya saja YHWH. Itu lebih baik daripada kita Yahweh. Itu juga hanya dugaan saja. Nah, kalau memang begitu, maka dikuduskanlah namamu. Lalu kalau kita mau hubungkan itu dengan Yahweh, sedangkan PB sendiri tidak mempertahankan nama Yahweh, lalu nama Yahweh itu sendiri hanya dugaan, maka bagaimana kita berpikir yang dimaksudkan dengan namamu di dalam doa Bapa kami itu nama Yahweh? Lagian ya saudara, kalau Tuhan memang mau mempertahankan nama itu, kenapa dia tidak bisa mengatur sehingga nama itu tetap orang tahu, tapi justru menjadi tidak tahu? Kenapa juga Roh Kudus menginspirasikan para penulis PB untuk menerjemahkannya menjadi Theos atau Kurios tanpa mempertahankan nama Yahweh? Maka kalau begitu kita simpulkan, dikuduskanlah namamu, itu tidak ada urusan dengan nama Yahweh. Ada yang menafsirkan demikian dari aliran tersebut, itu hanya pemaksaan, penafsiran paksa untuk mengharuskan orang gunakan nama Yahweh. Ya. Sekarang yang kedua. Kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan namamu? Dikuduskanlah namamu. Kalau itu bukan Yahweh, terus namamu itu apa? Di sini kita harus bisa
melihat makna penggunaan istilah nama dalam kebudayaan Semitik, kebudayaan Yahudi atau Ibrani. Itu nama itu selalu mempunyai makna tersendiri, seperti kata Herman Bavinck. Dalam kitab suci, suatu nama merupakan suatu penggambaran dari pribadi yang memakainya. Suatu nama merupakan satu petunjuk dari pemakainya, suatu panggilan sesuai sifat yang ia nyatakan dan dengan mana dia bisa dikenal. Nama itu gambaran orangnya, sifat-sifatnya seperti apa bisa diketahui dari namanya. Kalau orangnya sifatnya begini, namanya begini, terus tahu-tahu orangnya berubah, bagaimana? Kan tidak cocok lagi dengan nama. Karena tidak cocok dengan nama, maka nama mesti diubah supaya cocok dengan orangnya. Itulah sebabnya Abram menjadi Abraham. Itulah sebabnya Yakub menjadi Israel. Itu sebabnya Simon itu menjadi Petros atau Kefas. Makanya ada perubahan nama. Orangnya berubah, namanya berubah. Karena nama menggambarkan orang. Mau tahu dia siapa? Lihat namanya. Ya, atau dengar namanya sudah bisa bayangkan orangnya bagaimana. Kalau namanya Maksi, itu pasti besar. Karena itu maksimal, maksimum. Ya. Tapi kalau namanya Mini, lalu lihat orangnya gendut, itu tidak cocok. Ya, nama menggambarkan orang. Kalau begitu nama menggambarkan orang sekarang. Nama saya itu saya, menggambarkan saya. Nama saudara itu saudara. Kalau begitu nama Allah itu Allah. Nama Allah itu diri Allah. Nama Allah itu pribadi Allah. Saya beri contoh. Mazmur 119 ayat 9. Ada kata-kata namanya kudus dan dahsyat. Kalau namanya yang kudus yang dahsyat itu, yang kudus itu namanya atau orangnya. Yang dahsyat itu namanya, huruf-hurufnya, bunyinya, pelafalannya atau orangnya. Jelas orang. Diri Allah itu, pribadi Allah itu yang kudus dan dahsyat. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Apakah yang merupakan menara yang kuat adalah Tuhan, YHWH, ataukah dirinya? Tentu dirinya yang adalah menara yang kuat. Yeremia 23:27. Nenek moyang mereka melupakan namaku. Melupakan namaku itu kan bukan nama hurufnya yang dilupakan, tapi dirinya yang dilupakan. Kalau saya bertemu dengan Pak Adi, lalu saya bilang, waduh Pak Adi sudah lupa saya ya. Bagaimana saya lupa Pak Esra? Wah, berarti tahu dia nama saya. Berarti ESRA tidak dia lupakan. Tapi maksudnya sudah lupa saya. Maksudnya waktu masuk minta acara tunangan tidak undang. Gitu. Berarti di situ yang dilupakan tuh bukan huruf ESRA. Yang dilupakan itu adalah dirinya Esra, pribadi Esra yang dilupakan. Melupakan nama Tuhan sama dengan lupa Tuhan. Atau Yesaya 56 ayat 6. Mengasihi nama Tuhan. Itu bukan mengasihi huruf T, mengasihi huruf U, H, A, N. Bukan. Mengasihi diri Tuhan. Kalau begitu, nama Tuhan itu sama dengan diri Tuhan. Nama Tuhan, pribadi Tuhan. Nama Tuhan itu Tuhan. Nah, kalau sudah begini maka dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Dikuduskanlah namamu artinya dikuduskanlah dirimu. Dikuduskanlah pribadimu, dikuduskanlah engkau. Itu maksudnya. Jadi ini bukan soal YHWH, ini bukan soal Elohim atau Adonai, tidak. Ini adalah diri. Dikuduskanlah namamu, artinya dikuduskanlah engkau. Nah, itu dipahami. Oke, setelah memahami itu, sekarang kita masuk pada kata yang kedua. Dikuduskanlah. Kata dasarnya kudus. Ini kata Ibrani
Kados atau kodes. Kenapa kok bisa kados atau kodes? Kan hurufnya kan cuma huruf mati. K D S H itu kan bisa disuplai A ya jadi kados. Kalau huruf suplai O ya jadi kodes. Ya, jadi memang bisa baca macam-macam. Ya. Kados atau kodes Ibraninya, kalau bahasa Yunaninya hagios. Nah, apa artinya kados, kodes, hagios itu? Biasanya kata Yunani itu bisa punya arti lebih dari satu. Kata Yunani, kata Ibrani bisa punya lebih dari satu. Ya, nah, makanya waktu penerjemah harus memilih. Kai pada umumnya artinya dan, tapi kai juga bisa berarti tetapi, bisa berarti juga. Karena itu waktu kai muncul kita mesti lihat konteks itu diterjemahkan apa. Begitu. Ya. Nah, hagios atau kodes ini punya 3 arti. Arti utama, arti paling mendasar itu artinya terpisah dari atau berbeda dari. Itu kodes. Di sini ada satu tumpukan tisu. Banyak sekali lembaran tisu. Tapi saya mau pisahkan yang tengah ini. Begitu saya tarik dia keluar, pisahkan dia dari teman-temannya. Ini namanya kados, hagios. Maka ini adalah tisu yang kudus. Kenapa? Karena dipisahkan. Atau dia jadi berbeda dengan teman-temannya. Dia jadi terpisah dari teman-temannya. Waktu dia terpisah, ini tisu yang kudus. Itu arti dasarnya begitu. Karena dia terpisah, karena dia kudus, dia terpisah. Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Tanah yang kudus. Itu maksudnya bukan tanah itu tidak berdosa. Tanah yang kudus itu maksudnya tanah ini berbeda dari tanah yang lain. Tanah ini terpisah dari tanah yang lain. Tanah ini kudus, karena itu kamu tidak boleh berdiri sembarangan. Tanggalkan kasutmu. Di tempat lain kamu boleh pakai kasutmu. Khusus di situ tanggalkan. Kenapa? Tanah itu beda dengan yang lain. Tanah itu kudus. Keluaran 19:23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas di sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Israel tidak boleh naik gunung Sinai. Kenapa? Gunung itu kudus. Berarti gunung itu berbeda dari gunung lain, terpisah dari gunung yang lain. Gunung yang lain kamu boleh naik. Mau gunung Fatuleu silakan naik, gunung Muti silakan naik, gunung Kelut silakan naik, gunung Merapi silakan naik. Gunung ini kudus, terpisah, beda dengan lain, tidak boleh naik. Gunung Sinai tidak boleh naik, naik mati. Jadi kudus itu artinya terpisah dari. Ada banyak orang di dunia ini, tapi Tuhan bisa pilih Ibu Herlin, kasih keluar dari dunia ini. Tidak sama lagi dengan dunia ini. Maka Ibu Herlin adalah kudus, orang kudus. Dulu kita semua tidak ada beda dengan dunia ini. Tapi Tuhan Allah telah memanggil kita, keluarkan kita dari dunia ini, sehingga sekarang kita berbeda dari orang-orang dunia ini. Karena saya dipisahkan dan berbeda, maka saya orang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9. Perhatikan ini. Tetapi kamulah bangsa yang kudus. Kenapa? Umat kepunyaan Allah yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita sama-sama gelap dengan dunia ini.
Tapi Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang, maka sekarang kamu sudah berbeda dengan kegelapan. Maka kamu disebut sebagai bangsa yang kudus. Berarti kita orang percaya kepada Kristus, orang kudus, karena telah dipisahkan Tuhan dari dunia ini. Itu makna utamanya itu. Makna kedua dari kata kados, kodes, hagios ini adalah khusus atau dikhususkan. Kalau saya punya 5 HP, 5 nomor HP, ini ya. Tapi khusus nomor ini atau HP ini khusus acara tanya jawab. Tidak boleh dicampur dengan yang lain. Karena HP itu dikhususkan untuk tanya jawab, maka HP itu namanya HP kudus. Biarpun lecet-lecet, biarpun modelnya sembarangan, sudah penyok sini sana, tapi kalau dia itu dikhususkan, maka dia kudus. Ya. Ada banyak perjamuan, namanya perjamuan itu kan makan minum. Ada banyak acara makan minum, banyak perjamuan. Tapi makan minum yang ini itu dikhususkan untuk makan lalu ingat pengorbanan Tuhan, minum lalu ingat darah Tuhan. Berarti ini makan yang lain tapi makan yang khusus, perjamuan yang khusus. Perjamuan yang khusus disebut perjamuan kudus. Ya. Nah, kita juga bukan hanya dipisahkan, tapi kita juga dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Maka orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan itu orang kudus. Lihat kembali 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Berarti kita ini dikhususkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah kita. Karena kita ada tugas khusus, makanya kita disebut sebagai bangsa yang kudus. Ada banyak orang di dunia ini, tapi Tuhan memilih Esra Soru untuk jadi hambanya dan memberitakan firman-Nya. Kalau begitu Esra Soru orang kudus. Semua saudara yang dipanggil Tuhan, semua orang percaya dipanggil Tuhan, dikhususkan untuk memberitakan firman, beritakan Injil. Saudara adalah orang kudus. Itu makna kedua. Makna yang ketiga adalah suci. Tidak berdosa, tidak bersalah, tanpa noda, murni. Nah, Yesus Kristus Tuhan kita suci. Dia tidak berdosa, tanpa noda, cacat celah, satu dosa pun tidak pernah dia buat. Itulah sebabnya dia disebut sebagai yang kudus. Yohanes 6 ayat 69. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi 3 pengertian ya. Terpisah dari atau berbeda dengan. Kedua adalah dikhususkan. Dan yang ketiga adalah suci. Sekarang, kalau 3 begini, itu berarti apa? Saya dipisahkan Allah? Yes, saya kudus. Saya dikhususkan untuk melayani Allah? Yes, saya kudus. Saya suci? Ternyata banyak dosa. Berarti saya tidak suci. Berarti saya kudus tapi tidak suci. Saudara juga masih banyak dosa. Saudara tidak suci. Kita tidak suci tapi kita kudus. Maka kudus dan suci itu tidak sama. Suci itu bagian dari kudus. Suci itu salah satu arti dari kudus. Nah, kalau artinya begitu, tiap kali kita bertemu kata kudus, kita mesti cek maknanya apa. Tapi karena makna pertama kedua tadi, kalau kita manusia tidak bisa suci,
Tidak bisa tanpa dosa, tanpa celah. Nanti di surga baru kita tidak berdosa. Di dunia kita masih berdosa. Kita tidak suci. Tapi pengertian pertama dan kedua tadi, kita kudus. Itulah sebabnya kita baca di Alkitab ada namanya orang-orang kudus. Kisah 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu dia singgah juga pada orang-orang kudus yang di Lida. Bukan berarti di sana tidak ada orang yang berdosa. Orang kudus maksudnya orang-orang percaya yang telah dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Roma 15 ayat 2. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Antar bantuan pada orang kudus. Orang-orang percaya yang telah dipisahkan dari dunia ini. Ya, jadi kalau tiap kali ketemu kata kudus, kita mesti lihat. Ini arti 1, arti 2, arti 3. Mana yang benar? Nah, sekarang gini. Kalau kita bilang Allah itu kudus, bagaimana artinya? Arti 1, 2, atau 3? Allah itu kudus bisa arti 3, dia suci. Allah tidak berdosa, Allah tidak bernoda, tidak bercela, tanpa kejahatan, maka Allah suci. Pengertian ketiga itu bisa. Allah itu dikhususkan. Pengertian kedua, dikhususkan untuk apa? Mungkin ditelusuri bisa. Tapi arti yang pertama ini penting. Itu arti utama. Kalau arti pertama utama adalah terpisah dari atau berbeda dari. Bukankah Tuhan Allah kita itu terpisah dari dan berbeda dari? Allah kita terpisah dari dunia ini dan berbeda dari dunia ini. Dia tidak sama dengan apapun atau siapapun. Dia tidak sama dengan segala sesuatu yang bukan dirinya. Sekarang mari lihat Yesaya 40. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Yesaya 46 ayat 5 dan 9. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Berarti siapakah Allah? Allah itu adalah dia yang tidak seperti apa-apa. Allah itu adalah dia yang tidak sama dengan apapun. Dia itu adalah pribadi yang terpisah, berbeda dan unik. He is the wholly other. Sesuatu atau suatu pribadi yang lain dari lain. Itu Allah. Makanya kalau jelaskan Tritunggal, orang bilang, Pak Pendeta, kira-kira Tritunggal tuh yang paling pas tuh ilustrasinya bagaimana? Tidak ada. Karena kalau kita bisa menemukan satu ilustrasi yang paling pas untuk Tritunggal, berarti ada yang sama seperti Allah. Sedangkan Allah sendiri berkata tidak ada yang sama seperti dia. Kalau tidak ada yang sama seperti dia, ya sudah, tidak ada ilustrasi tentang Allah. Tritunggal. Kalau ada, biasanya sifatnya defektif. Benar untuk satu poin, satu sisi, satu aspek. Beda dengan aspek yang lain. Satu hari ada satu persekutuan SMA minta Pak Esra ngajar Tritunggal. Ini untuk anak SMA nih, saya mau ngajar Tritunggal ini. Apa itu? Jelaskan bagi mereka. Menjelaskan konsep yang sukar ini, mereka sukar nangkap. Ini harus ada ilustrasi. Tapi apa ilustrasinya? Alkitab bilang tidak ada yang sama seperti Allah. Saya mampir ke pasar, cari salak. Lalu saya pilih salak yang siungnya ada 3. Nah, di depan anak-anak itu saya kupas kulit salaknya hati-hati. Lalu saya ambil siung yang pertama, yang besar tuh. Ini apa adik-adik? Salak. Kakak simpan di sini ya.
Ingat ya, salak ya, salak. Sekarang yang kedua. Ini apa adik-adik? Salak. Sini ya, salak. Ketiga, ini apa adik-adik? Salak. Sini ya. Jadi di sini ada salak, di sini ada salak, di sini ada salak. Ada berapa salak adik-adik? 3 kak. Ya kan? 3, 1, 2, 3. 3 salak ya? Ya. Sekarang kakak ambil salak yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ambil kulitnya, lem. Berapa salak adik-adik? 1 kak. Masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu digabung bukan 3 salak. Masing-masing dari Bapa, Anak dan Roh Kudus Allah. Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Waktu digabungkan bukan 3 Allah, tapi 1 Allah. Sampai di situ ilustrasi ini relevan. Tapi ada problem. Saya berharap itu anak-anak tidak lihat problemnya. Dan memang tidak ada yang lihat, hanya saya yang tahu problemnya. Problemnya apa? Problemnya adalah salak yang pertama tadi itu besar. Yang kedua sedang. Yang ketiga kecil. Itu berarti bahwa mereka besarnya tidak sama. Itu bisa menimbulkan, oh berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak setara. Ada yang lebih besar dari lain. Bapa lebih besar, Yesus sedang-sedang saja, Roh Kudus paling kecil. Itu menjadi tidak relevan ilustrasi itu. Lagi pula, tidak semua salak itu 3 isinya. Ya, ada yang 2, itu juga masalah lain. Itulah keterbatasan ilustrasi. Kita hanya bisa menekankan satu aspek, tapi relevan dengan satu aspek, tidak relevan dengan aspek yang lain lagi. Kenapa? Itu memang wajar karena Allah itu tidak seperti apa-apa, tidak seperti siapa-siapa. Dia lain dari lain. Tidak ada satupun di dalam makhluk ciptaan yang bisa menggambarkan dia secara utuh total. Jikalau Allah terpisah dari dunia, Allah berbeda dari dunia, terpisah dari ciptaan, berbeda dari ciptaan, bukankah itu pengertian kudus? Maka dia kudus, dia beda. Dulu waktu kecil ada lagu, tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama. Kalau tak ada yang sama berarti dia kudus, dia terpisah dari, berbeda dari. Itu artinya kudus. Nah sekarang saudara lihat ya, apa arti nama? Nama itu diri. Tadi sudah dijelaskan. Apa artinya kudus? Menurut saya di sini ya, di sini kita melihat arti yang relevan. Itu adalah arti yang pertama. Karena itu sekarang saya membahas hal yang ketiga. Dikuduskanlah namamu. Nama itu diri. Kalau kudus itu artinya terpisah atau berbeda. Dikuduskan artinya ya, nama itu diri ya. Kudus itu dipisahkan atau berbeda. Maka dikuduskan namamu artinya dipisahkanlah engkau. Dibedakanlah engkau. Diasingkanlah engkau. Diunikkanlah engkau. Itu artinya. Ya. Karena itu dikuduskanlah namamu. Ini kan doa. Doa Bapa kami kan. Dikuduskanlah namamu. Ini doa ditujukan pada siapa? Pada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti dikuduskanlah namamu ini adalah permintaan kepada Allah. Dikuduskan namamu artinya dibedakanlah engkau. Diasingkanlah engkau. Diunikkanlah engkau. Dipisahkanlah engkau. Tapi karena ini permintaan, ini doa kepada Bapa, maka dikuduskan namamu itu adalah sebuah permintaan. Saya meminta kepada Allah supaya dia membuat dirinya berbeda dari dunia ini. Saya meminta kepada Allah supaya dia membuat dirinya itu terpisah dari dunia ini. Saya meminta kepada Allah supaya dia mengasingkan dirinya dari dunia ini. Saya meminta kepada Allah supaya dia membuat dirinya unik di dunia ini. Itu dikuduskanlah namamu. Tapi untuk apa minta?
Bukankah dia sudah kudus? Tadi ayat-ayat yang kita sudah baca, bukankah dia sudah terpisah? Bukankah dia sudah berbeda? Ngapain lagi minta supaya dia membedakan diri, memisahkan diri? Ngapain lagi minta? Gini, saya terpaksa gunakan ya dua kata ini. Kalau saudara belajar filsafat, saudara akan ketemu dua kata. Pertama itu disebut ontologis. Yang kedua ekonomis. Ontologis itu berurusan dengan diri sendiri. Tapi begitu berurusan dengan di luar diri sendiri itu disebut ekonomis. Jadi kalau saya bilang secara ontologis Allah begini, itu berarti urusannya hanya dalam diri Allah sendiri. Tapi secara ekonomis Allah begini, itu artinya Allah dalam hubungan dengan ciptaan-ciptaannya. Itu ekonomis. Nah, secara ontologis Allah itu memang kudus. Dia memang sudah kudus. Tidak perlu kita minta. Dia sudah kudus. Doa kita tidak pernah membuat Tuhan menjadi kudus secara ontologis. Tapi secara ekonomis dalam hubungan dengan ciptaan, seringkali ia tidak diperlakukan atau dianggap sebagai kudus. Ya. Arti dari kudus adalah dipisahkan, dibedakan, diunikan. Maka dapat kita katakan bahwa Allah memang sudah begitu secara ontologis. Tapi secara ekonomis di dunia ini seringkali Allah kita tidak dilihat sebagai terpisah dari dunia ini. Allah kita tidak dilihat sebagai berbeda dari dunia ini atau unik di dalam dunia ini. Maka di sini kita menemukan ada gap antara ontologis dan ekonomis. Secara ontologis dia ada. Tapi secara ekonomis tidak semua mengakui dia ada. Makanya ada orang ateis. Tidak beragama. Secara ontologis Allah hidup. Secara ekonomis ada yang anggap dia mati. Seperti Friedrich Nietzsche. Peristiwa paling besar pada zaman ini adalah God is dying, everything permission. Allah sudah mati, segala sesuatu dipersilahkan. Itu Friedrich Nietzsche. Ludwig Feuerbach, seorang dari Jerman, dia mengatakan bahwa sebenarnya bukan Allah yang cipta manusia, manusia yang cipta Allah. Mengapa atau bagaimana manusia cipta Allah? Manusia tekanan hidup begitu berat, susah, sengsara, menderita. Lalu dia membayangkan seandainya ada satu sosok di sana yang bisa tolong saya, bisa memberkati saya, bisa melepaskan saya dari segala macam penderitaan. Lalu akhirnya dia menyebut apa yang ada di bayang-bayangnya sebagai Allah. Berarti Allah itu adalah produk dari akal budi manusia yang sakit hati. Itu kata Ludwig Feuerbach. Jadi bukan Allah cipta manusia, manusia cipta Allah. Kalau begitu Allah itu pencipta, tapi dalam pikiran Feuerbach Allah itu ciptaan. Secara ontologis Allah pencipta, tapi Allah pencipta itu tidak diakui oleh makhluk ciptaan. Coba baca pikiran-pikirannya Stephen Hawking. Itu pikiran-pikiran ateisme yang tidak percaya ada Allah. Allah itu maha kuasa, ontologis. Tapi seringkali kuasanya diragukan. Secara ekonomis diragukan. Allah adalah Tuhan penguasa. Tapi seringkali kita tidak mau dikuasai. Kita mau urus diri sendiri. Berarti ontologisnya bagus, ekonomisnya buruk. Secara ontologis Yesus juru selamat. Tapi banyak orang di dunia ini tidak akui dia juru selamat. Secara ontologis Allah itu baik, sangat baik. Tapi secara ekonomis ada orang yang menganggap Allah itu jahat dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau begitu, Allah itu baik, ontologis. Tapi kamu karena papamu masuk rumah sakit gara-gara COVID, mamamu masuk gara-gara COVID, kamu berdoa supaya sembuh, ternyata mati. Mulai itu kamu mulai murtad dan kamu anggap Tuhan Yesus
Itu jahat. Allah itu jahat. Kalau memang dia baik, kenapa saya minta sembuh malah mati? Kamu marah dengan Allah. Padahal dia baik, kamu anggap dia tidak baik. Karena kamu anggap dia tidak baik, kamu tidak melihat dia berbeda dengan dunia ini. Maka ketika saya tahu itu, saya berdoa, dikuduskanlah namamu. Artinya saya berdoa supaya engkau menyatakan kepada dunia ini bahwa engkau berbeda dari dunia ini. Itu tujuan doa ini. Barclay bilang begini, permohonan tersebut di atas mempunyai makna, kiranya nama Allah diperlakukan secara berbeda dari nama-nama lain. Kiranya nama Allah diberi tempat yang mutlak unik. Atau Albert Barnes, arti dari permohonan ini adalah, biarlah namamu dirayakan, dihormati dan dimuliakan di mana-mana, dan menerima kehormatan yang layak dari semua orang. Dengan demikian ekspresi dari harapan atau keinginan di pihak penyembah bahwa nama Tuhan atau Tuhan itu sendiri harus dijunjung di mana-mana dengan pemujaan yang pantas. Dengan kata lain, dikuduskanlah namamu artinya semoga engkau ya Tuhan melakukan sesuatu pekerjaan supaya namamu, reputasimu, sifat karaktermu diakui di dunia ini. Biarlah dunia mengenal siapa engkau. Itulah makna dikuduskanlah namamu. Saya kasih satu komentar dari Joseph Benson. Arti dari permohonan pertama ini adalah semoga keberadaanmu dipercaya secara universal. Karena ada yang tidak percaya engkau ada. Kesempurnaanmu dihormati karena banyak orang kurang ajar sama engkau. Dicintai karena banyak orang membenci engkau. Ditiru karena banyak orang tidak anggap engkau teladan. Karya-karyamu dikagumi karena banyak orang tidak bisa mengagumi karya Allah. Kekuasaanmu atas segala sesuatu diakui karena banyak orang tidak mengakui engkau maha kuasa. Pemeliharaanmu dihormati karena banyak orang tidak percaya pemeliharaanmu. Dan dipercaya masih banyak orang tidak percaya. Semoga kami dan semua orang memikirkan keagungan ilahimu, sifat-sifat, kata-kata dan karyamu. Dan semoga kami dan mereka mengungkapkan penghormatan kami kepadamu, tunduk kepadamu, sehingga kemuliaanmu dapat dimanifestasikan di mana-mana untuk menghancurkan semua penyembahan berhala, dosa dan kesengsaraan. Itu maknanya. Jadi waktu saya bilang dikuduskanlah namamu, saya minta kepada Tuhan, Tuhan bikinlah dunia ini mengetahui engkau berbeda. Bikinlah dunia ini melihat engkau adalah Allah yang perkasa. Bikinlah dunia ini kenal engkau juru selamat. Bikinlah dunia ini kagum dengan engkau. Itu arti dikuduskanlah namamu. Kita minta kepada Tuhan supaya dunia tahu bedanya Tuhan kita dengan yang lain. Kalau begitu pertanyaannya begini, apa sih yang membuat dunia bisa lihat perbedaan Tuhan kita dengan yang lain? Hal apa yang membuat dunia bisa melihat Tuhan kita tidak seperti semua ilah di dunia ini? Tuhan kita beda. Kepercayaan kita atau Tuhan yang kita percaya beda dengan seluruh sistem agama yang ada di dunia ini. Bagaimana dunia bisa tahu? Melalui apa? Pertama, melalui pemberitaan Injil. Ya, waktu saya beritakan Injil kepada saudara, saudara akan sadar saudara orang berdosa. Waktu saya beritakan Injil dengan benar bahwa semua orang berdosa, termasuk saudara, saudara jadi percaya saya orang berdosa. Waktu saya beritakan Injil kepada kamu, Allah itu adil, dia pasti akan menghukum orang berdosa dalam neraka. Maka kamu akan sadar, saya akan masuk neraka selama-lamanya. Lalu waktu saya beritakan Injil bahwa kamu tidak bisa selamat dengan perbuatan baikmu, amal salehmu, semua perbuatanmu sampah di hadapan Allah, tidak bisa menyelamatkanmu. Lalu engkau mulai sadar, kalau begitu saya buat ini amal saleh, tidak bisa menyelamatkan saya. Yes.
Waktu saya beritahu bahwa kamu tidak bisa selamat dengan berhenti berdosa. Kamu orang berdosa, berhenti berdosa. Itu tidak bisa menyelamatkanmu. Karena hutang dosa harus dibayar. Kamu jadi sadar, stop berdosa pun tidak ada manfaat untuk menyelamatkan dirimu. Lalu waktu saya beritahu bahwa Allah mengasihi dunia ini dan mengirimkan anaknya Yesus Kristus. Lalu saudara sadar, ternyata Allah begitu mengasihi saya. Ternyata Yesus Kristus begitu mencintai saya. Lalu waktu saya beritakan bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, menebus seluruh dosamu, membayar seluruh hutang dosamu di atas kayu salib. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Kamu jadi sadar bahwa semua hutang dosamu beres di kayu salib. Dosamu dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Ketika saya menantang engkau untuk buka hatimu terima Yesus sebagai juru selamat dan kamu selamat. Lalu kamu buka hati dan terima Yesus juru selamat pribadimu. Di saat itulah matamu terbuka dan kamu lihat Allah kita beda dengan Allah agama lain. Tuhan kita beda dengan Tuhan agama lain. Juru selamat kita satu-satunya, tidak ada juru selamat lain di dunia ini. Tuhannya, Allahnya orang lain tetap di mana, entah mereka ada di mana. Tapi Allah kita, jelma jadi manusia, rela mati, menyerahkan nyawanya, menderita sedemikian rupa demi dirimu. Maka kamu mulai lihat ternyata Yesus beda. Pemberitaan Injil memberitahukan kepada dunia Allah kita Allah yang penuh kasih. Pemberitaan Injil memberitakan pada dunia Yesus Kristus sangat mengasihi setiap orang. Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk dosa kita. Dan pada waktu saya beritakan Injil kepada saudara, saudara menjadi sadar tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Dan saudara sadar seperti kata Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka saudara lihat beda Yesus dengan yang lain, bukan? Yang lain tidak bisa berikan keselamatan. Satu-satunya yang bisa berikan keselamatan adalah Yesus Kristus di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Hanya Yesus. Beda kan? Berarti Yesus sudah dilihat berbeda dari dunia ini. Kudus kan? Terpisah kan? Berbeda kan? Unik kan? Yes. Kalau begitu, nama Allah dikuduskan melalui pemberitaan Injil. Maka pada waktu saya berdoa, dikuduskanlah namamu, saya mewujudkannya dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil. Pada waktu saya memberitakan Injil, saya sama dengan sedang berjuang sedemikian rupa supaya nama Allah saya, nama Tuhan saya, nama juru selamat saya menjadi kudus dan dilihat berbeda dari dunia itu. Kalau begitu, ini kan doa, dikuduskanlah namamu. Kalau nama Allah bisa dikuduskan untuk pemberitaan Injil, berarti waktu saya berdoa dikuduskan namamu, saya juga harus berdoa untuk pemberitaan Injil. Saya berdoa supaya Injil dikabarkan. Saya berdoa supaya para pendeta bisa beritakan Injil. Tidak hanya ngomong ngalor ngidul cerita sini sana yang tidak jelas. Saya berdoa supaya gereja-gereja mau setia beritakan Injil. Saya berdoa supaya orang Kristen tidak pelit dalam urusan pemberitaan Injil. Saya berdoa juga supaya diri saya tidak pelit di dalam pemberitaan Injil. Dan bahkan saya mau memberitakan Injil. Saya berdoa supaya gereja-gereja pikir pemberitaan Injil. Jangan hanya pikir pembangunan gereja. Jangan hanya pikir fasilitas gereja, tapi tidak pikir pemberitaan Injil. Saya berdoa supaya gereja tidak pelit, lalu tabung uangnya di rekening, tapi tidak bikin apa-apa. Saya berdoa supaya gereja tidak pelit. Kalau untuk makan-makan keluar duit banyak, untuk penginjilan pelitnya minta ampun. Saya berdoa ya Tuhan, dikuduskanlah namamu. Artinya supaya baik diriku, sahabat-sahabatku, semua orang percaya, semua gereja mau beritakan Injil. Seperti diberitakan minggu kemarin, saya dengan gereja ini, GKN Revival,
dengan SME Ezra Soul Ministry, dengan Pijar TV, kita kerjasama memproduksi konten-konten pengajaran, pemberitaan Injil. Kalau saudara lihat pemberitaan di acara Pijar TV, semua session selalu ada pemberitaan Injil. Saya selalu menantang orang percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi saya mendorong juga, saudara kira bikin acara seperti itu gratis? Ya, mesti bayar hotel, mesti banyak biaya. Itulah sebabnya di ujung selalu saya bilang, siapa yang terbeban untuk pemberitaan Injil silakan dukung dana. Itu bukan minta-minta untuk kaya. Saudara sumbang tidak bikin saya kaya. Saudara sumbang tidak bikin Pijar TV jadi kaya. Tapi semuanya untuk pemberitaan Injil. Kalau saudara punya beban, makanya beberapa kali saya tekankan, kalau terbeban untuk penginjilan sumbang, kalau curiga atau kalau tidak digerakkan, jangan kasih. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh punya beban untuk pemberitaan Injil, silakan memberi. Karena saudara tahu, dengan penginjilan banyak orang menjadi percaya. Waktu Injil diberitakan, orang-orang langsung melihat Allah kita berbeda, Yesus kita berbeda, kekristenan kita berbeda dengan seluruh sistem agama di dunia ini. Maka dengan kata lain, Injil yang kita beritakan itu sama dengan jawaban doa, dikuduskanlah namamu. Maka setiap orang yang berdoa dikuduskanlah namamu, tidak boleh pasif dalam pemberitaan Injil. Kalau tidak, doamu itu percuma. Kamu minta kepada Allah supaya dia membuat dirinya berbeda. Tapi bagaimana Allah melakukan itu? Melalui pemberitaan Injil. Maka semua orang yang berdoa Bapa kami harus terlibat aktif dalam pemberitaan Injil. Itu cara pertama. Cara kedua, melalui pernyataan kuasa dan keajaibannya. Allah kita ini maha kuasa. Allah-Allah lain tidak bisa dibandingkan dengan Allah kita dalam urusan kuasa. Yesus Kristus kita maha kuasa. Tidak ada tokoh lain bisa dibandingkan dengan dia di dalam urusan pernyataan kuasa. Kalau begitu, salah satu cara untuk orang bisa lihat bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, Yesus kita dengan tokoh lain di dunia ini adalah pernyataan kuasa. Begitu kuasa ada, mujizat terjadi, ya, keajaiban terjadi. Dunia terbuka mata melihat Allah kita beda. Kita lihat dalam contohnya dalam kasus Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, lalu dibuang ke dalam dapur api. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Daniel 3, 26-29. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Ini rupanya setelah buang di dalam api, ternyata mestinya terbakar, ternyata tidak terbakar. Aman mereka, berarti ada kuasa, ada mujizat terjadi. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Kenapa? Ada kuasa Allah. Bahwa rambut kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Perhatikan ini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa Nebukadnezar puji? Dia melihat Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego ini luar biasa. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Ada kuasa mujizat Tuhan. Nebukadnezar lalu melihat Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu bagaimana. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena
Tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Wah, Nebukadnezar melihat Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu beda. Tidak ada Allah lain. Ini kan kudus, terpisah, berbeda dari. Berarti nama Allah Sadrak, Mesak, Abednego itu dikuduskan. Melalui apa? Melalui pernyataan kuasa, keajaiban, dan mujizat yang telah dibuatnya dalam kasus dapur apinya Sadrak, Mesak, Abednego. Jikalau Tuhan menyatakan kuasanya, dunia akan melihat bedanya dia dengan yang lain. Kalau begitu, saya berdoa, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Tuhan, nyatakanlah kuasamu. Tuhan, nyatakanlah keajaibanmu. Tuhan, nyatakanlah mujizatmu. Supaya orang-orang bisa mengenal siapa engkau. Supaya dunia ini tahu engkaulah Allah serwa sekalian alam. Supaya dunia tahu Yesus Kristus itu adalah juru selamat manusia. Berdoa supaya dalam banyak hal Tuhan menyatakan kuasanya. Kita memang bukan orang yang maniak mujizat. Iman kita bukan tergantung dari mujizat-mujizat. Tapi tidak salah juga untuk meminta supaya dia membuat mujizat dan keajaiban-keajaiban yang membuat namanya dikuduskan. Itulah doa gereja mula-mula. Kisah 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Akibatnya apa? Para rasul membuat banyak mujizat. Dan banyak orang akhirnya menjadi percaya. Saya tekankan, kita bukan orang yang gila mujizat. Iman kita tidak bergantung mujizat. Hati-hati kalau gila mujizat, bisa ditipu oleh mujizat palsu. Dari nabi palsu, dari setan. Tapi sekali lagi, tidak berarti kita tidak percaya ada mujizat. Tidak berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Kita percaya Tuhan masih bisa jika Dia mau. Dan karena itu juga kita perlu berdoa supaya Tuhan membuat banyak keajaiban. Tuhan membuat banyak perkara ajaib. Sehingga lewat itu orang bisa melihat bedanya dia dengan yang lain. Orang bisa menguduskan nama Allah. Seberapa banyak saudara berdoa untuk kekudusan nama Tuhan. Berarti nama Tuhan bisa dikuduskan pertama, utama pemberitaan Injil. Kedua, pernyataan kuasa, keajaiban. Dan yang ketiga, melalui kehidupan orang percaya. Kita bilang Bapa kami yang di surga. Berarti Allah itu Bapa kita. Lalu dikuduskanlah namamu. Kita minta supaya nama Tuhan itu kudus. Lalu bagaimana cara Tuhan menguduskannya? Melalui kehidupan anak-anaknya. Ya. Sekarang ada satu ayat menarik. Yeskiel 36. Aku akan menguduskan namaku. Tuhan ngomong. Jadi yang menguduskan itu Tuhan sendiri. Aku akan menguduskan namaku yang besar. Yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa. Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Bangsa-bangsa akan mengetahui akulah Tuhan. Berarti bangsa-bangsa lain sudah melihat beda. Ini dikuduskan. Demikian firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi Allah ini mau menyatakan kekudusannya di hadapan bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa lain tahu Allah itu kudus. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana cara Allah bekerja supaya bangsa lain tahu? Itu kan ayat 23 ya. Sekarang lihat ayat 24 sampai 27. Cara Allah menguduskan. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa. Mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku membawa kamu kembali ke tanahmu. Ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Yang kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanmu, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 23, Tuhan akan menguduskan namanya supaya orang lain lihat. Bagaimana caranya? Caranya Tuhan memberikan hati yang baru, supaya kamu hidup takut akan Tuhan, taat akan Tuhan. Itu berarti bahwa hidup taat akan Tuhan membuat nama Tuhan dikuduskan. Tuhan menguduskan namanya dengan cara memberikan hati yang taat kepada anak-anaknya. Kalau begitu, kekudusan Tuhan dapat terjadi melalui hidup anak-anaknya. Ya. Dengan demikian, ketika saya berdoa, dikuduskanlah namamu, berarti saya berdoa, Tuhan, ubahlah hidup saya, supaya hidup saya membuat orang lain menguduskan namamu. Tuhan, perbaharuilah saya. Tuhan, tolonglah saya. Saya kutip kata-kata Eric Chang. Ketika Anda berdoa, ya Allah, biarlah namamu dimuliakan sedemikian rupa sehingga seluruh dunia akan mengetahui Engkau adalah kudus. Sebetulnya kita sedang berkata, biarlah namamu menjadi kudus di dalam kita dan melalui kita. Kita sedang berkata, Tuhan, ubahlah aku. Kita tidak tulus meminta kepada Allah untuk memuliakan namanya jika kita tidak bermaksud muliakanlah namamu di dalam diriku. Jangan doakan doa Bapa kami lagi jika Anda tidak berniat supaya Allah mengubah Anda, memisahkan Anda keluar dari dunia. Jangan mengulangi lagi doa Bapa kami ini. Doa ini bukan untuk Anda. Doa ini hanya untuk mereka yang rela mengikut Yesus sampai pada kesudahannya. Doa ini hanya untuk mereka yang rela memikul salib dan mengikuti Yesus dengan suatu komitmen yang sepenuhnya pada Yesus. Kita berkata, Tuhan, biarlah kekudusan namamu dimuliakan di seluruh dunia melalui aku. Berarti doa dikuduskanlah namamu penting. Kita menyebut Allah Bapa, Bapa kami. Tapi sebagai anak-anak kadang-kadang kita tidak menjaga kehormatan Bapa kita. Kita hidup secara sembarangan. Kita hidup tidak bertanggung jawab. Sehingga nama Allah kita itu bukannya dimuliakan, bukannya dikuduskan, malah dipermalukan. Ada banyak orang Kristen yang hidup di daerah-daerah mayoritas seperti NTT, Sulawesi, Papua, Daratan Timur. Kita mayoritas Kristen, tapi seberapa banyak orang Kristen bisa hidup sedemikian rupa sampai kalau orang lihat hidup orang Kristen memuliakan Allah? Atau kalau orang lihat hidup orang Kristen justru memalukan nama Allah. Rafi Sakarayas, orang hebat itu, pada waktu dia meninggal, begitu banyak orang menghadirinya. Tapi setelah itu skandalnya terbongkar setelah dia mati. Dan itu sangat mempermalukan nama Allah kita. Kiranya setiap kita, ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, kita juga berdoa, Tuhan, ubahlah saya. Tuhan, tolonglah saya supaya saya bisa hidup sedemikian rupa, kata-kata saya, perbuatan saya, tindakan saya bisa memuliakan namamu. Tuhan Yesus pernah mengajar di Matius 5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya pernah cerita tentang Christian Hadinata, tapi saya cerita lagi. Christian Hadinata adalah seorang pebulu tangkis, atlet nasional kita. Dia seorang Kristen yang taat. Lalu saudara, ini cerita masa lalu. Pada waktu dia mengikuti turnamen, saya tidak terlalu ingat turnamen apa, tetapi ada pertandingan yang luar biasa. Masuk final, siapa yang menang dia juara dunia pada waktu itu, atau keluar pemenangnya.
Dan Christian Hadinata masuk final berhadapan dengan lawannya dari negara lain. Lalu dari set yang ditentukan 5 set, mereka imbang 2-2. Set terakhir penentuan. Dan set terakhir penentuan, mereka sampai pada angka terakhir. Dan tetap sama. Sudah jus berkali-kali. Tidak ada yang menang. Dan pada bagian-bagian terakhir, mereka rally yang panjang. Dan saudara, siapa yang gagal, dia kalah. Dalam rally yang panjang menegangkan, orang yang menontonnya tahan napas. Dan saudara, pada satu momen, tiba-tiba lawan smash. Begitu lawan smash, jatuh di pojok sana. Begitu jatuh di pojok sana, Christian Hadinata melihat ke garis itu. Dan hakim garis mengatakan out. Begitu hakim garis mengatakan out, itu berarti bahwa lawannya kalah. Dan Christian Hadinata menang. Semua ofisial Indonesia, penonton bersorak-sorak, Christian Hadinata juara. Tapi sesuatu terjadi. Christian Hadinata melakukan protes. Dia menghadap ke Yuri dan hakim garis. Dia protes, kenapa? Tadi bola bukan out, tapi masuk. Tipis memang, tapi masuk. Terjadi perdebatan. Dan Christian Hadinata bisa meyakinkan Dewan Yuri bahwa bola masuk. Tipis. Apa yang terjadi kalau bola masuk? Kalau bola masuk berarti Christian batal sebagai juara. Lawannya juara. Dan akhirnya disahkan bola masuk. Dan Christian Hadinata kalah. Lawan menang. Semua ofisial Indonesia kebingungan. Pada waktu session pegang tangan, lawannya itu pegang tangan Christian. Lawannya mengatakan, kamulah sesungguh juaranya. Begitu meninggalkan tempat itu, seorang wartawan datang mewawancara Christian. Christian, kenapa kamu mengatakan bolanya masuk? Karena memang bolanya masuk. Ya tapi semua orang tidak ada yang tahu masuk, hanya kau yang tahu dia masuk. Kenapa tidak membiarkan atau minimal diam saja dan kamu jadi juara dunia? Lalu Christian mengatakan, dengar baik-baik dan catat. Namaku Christian. Dan saya orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Dia pergi. Wow. Nama saya Christian. Saya orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh bohong. Bukankah itu mempermuliakan nama Bapa kita? Bukankah itu menguduskan nama Bapa kita? Tapi berapa banyak orang Kristen jadi pencuri, perampok? Berapa banyak pejabat Kristen, koruptor? Berapa banyak pemimpin-pemimpin Kristen makan uang rakyat? Itu bukan menguduskan nama Allah, mempermuliakan nama Allah, mempermalukan, menghina nama Allah kita. Seandainya semua anak Allah bisa hidup sedemikian rupa, tidakkah itu permuliakan nama Allah? Seorang pendeta diundang KKR 3 hari di satu tempat. Dia berkhotbah, beritakan Injil 3 hari. Setelah selesai acara pelayanan, dia pulang naik bis. Waktu dia pulang naik bis, begitu kondektur bis minta bayaran, dia kasih uang 50.000. Dia kasih uang 50.000. Lalu kondekturnya kembalikan uang 25.000. Lalu dia tahu harganya kan 30.000. Karcisnya 30.000, tiketnya 30.000. Mestinya dia kembalikan saya 20.000. Tapi dia kasih kembaliannya kelebihan 25. Lalu pendeta ini pikir, ini kondektur mungkin salah ambil uang atau salah hitung. Mestinya kembali 20, kembali 25. Dia pikir mau kembalikan. Tapi sudahlah, cuma 5.000. Toh perusahaan bis ini tidak akan bangkrut hanya karena 5.000. Tapi dia tidak tenang. Akhirnya dia panggil kondekturnya. Sini, berapa harga tiket? 30.000. Saya tadi kasih uang 50.000. Mestinya kembalinya
20.000. Tapi kamu kembalikan ternyata 25.000. Ada kelebihan 5.000. Nih saya kembalikan. Waktu dia kembalikan, kondekturnya pegang tangannya bawa pendeta. Lalu dia tersenyum. Kenapa? Saya memang tahu. Saya hanya sengaja kembalikan uang lebih 5.000. Kenapa? Karena waktu Bapak khotbah KKR 3 hari di sana, saya ikut 3 hari. Ya, saya ikut 3 hari dan saya lihat Bapak ini, saya mau coba saja kira-kira setelah Bapak khotbah 3 hari itu kira-kira dalam urusan 5.000, Bapak jujur atau tidak? Saudara bayangkan seandainya tidak kembalikan. Seluruh khotbahnya 3 hari menjadi tidak berarti di mata kondektur itu. Tapi untung dia jujur. Nama Tuhan dikuduskan dan dipermuliakan. Oh saudara, berapa banyak kita hidup secara sembarangan, lalu Tuhan kita, Allah kita dipermalukan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya, Bapakku di surga, ubahlah hidupku. Pakailah aku, tolonglah aku, supaya aku bisa hidup seturut dengan firman-Mu. Dan hidupku, oleh hidupku, nama Bapakku yang kukasihi dimuliakan dan dikuduskan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Amin. Mari kita tunduk sejenak. Semua yang di rumah tundukkan kepala saudara dan renungkan firman Tuhan ini. Nama Allah dikuduskan melalui pemberitaan Injil. Nama Allah dikuduskan lewat pernyataan kuasa keajaibannya. Nama Allah juga dikuduskan melalui hidup kita. Marilah kita yang tidak pernah pikir untuk pemberitaan Injil, berdoalah supaya saudara dan banyak orang, banyak gereja digerakkan untuk pemberitaan Injil. Berdoalah supaya Tuhan menyatakan kuasanya di dunia ini, di bangsa kita, supaya banyak orang bisa kenal Tuhan. Berdoalah supaya hidupmu diubahkan. Katakanlah, Tuhan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu, supaya hidupku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagai bejana siap dibentuk, bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu,
setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengajar kami soal menguduskan nama Allah kami. Biarlah kami mau menguduskan nama-Mu melalui pemberitaan Injil. Melalui harapan dan doa agar kuasa-Mu dinyatakan di dunia ini. Dan melalui perubahan hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Amin.